Yo, apa kabar guys? Selamat datang kembali ke channel kita. Tempatnya cerita-cerita epic dan review film yang bikin lo nggak bisa tidur. Hari ini, kita bakal ngebahas film How to Train Your Dragon versi live action 2025 yang baru aja rilis dan bikin heboh dunia perfilman. Bayangin, film ini ngambil dunia Viking dan naga dari animasi legendaris, tapi sekarang dibikin super realistis dengan CGI gila dan cerita yang bikin hati lo mewek sekaligus teriak kegirangan. Siap-siap, karena ini bakal jadi perjalanan 2 jam penuh aksi, emosi, dan naga-naga keren. Yuk, kita mulai dari awal, ceritain ulang film ini kayak lagi nonton bareng lo semua. Awal cerita, Pulau Berk dan Hiccup yang nggak dianggap. Bayangin guys, film dibuka dengan shot drone epic yang ngezoom di atas lautan badai, tebing-tebing curam ala Norwegia, dan desa kayu yang penuh asap. Ini Pulau Berk, rumahnya Viking yang keras kepala, tapi hidup mereka penuh ketakutan sama naga, makhluk raksasa yang nyembur api dan nyolong domba. Di tengah desa ini, kita ketemu Hiccup Horrendous Haddock III, anak 16 tahun yang kurus, cerdas, tapi dianggap culun sama semua orang. Hiccup dipemerani oleh aktor muda berbakat. Bayangin Mason Thames dengan rambut acak-acakan dan mata penuh harapan. Dia anaknya Stoic the Fast, kepala suku Viking yang badannya gede banget, janggut raksasa dan suara garang. Gerard Butler Vines banget. Tapi Hiccup, dia nggak kayak Viking pada umumnya. Dia nggak kuat angkat kapak, nggak jago bertarung. Tapi otaknya gila. Dia suka bikin alat-alat aneh di bengkel Gobber. Pandai besi kocak yang kayak paman buat Hiccup. Bayangin Nick Frost dengan logat Skotlandia dan humor receh. Malam itu, desa diserang naga. Visualnya gila guys. Naga-naga kayak Gronkle, yang geredut kayak tank. Atau Deadly Nether, kayak burung raksasa dengan duri beracun. Terbang di langit sambil nyembur api. Rumah-rumah kebakar. Domba lari ketakutan, dan Viking pada lempar tombak sama kapak. Di tengah kaos, Hiccup nyoba buktiin dirinya. Dia pakai alat ketapel mekanis buatannya buat nembak naga legendaris bernama Night Fury, naga yang katanya super cepat, nggak pernah kelihatan, dan bikin Viking ketar-ketir. Boom! Hiccup berhasil nembak Night Fury, dan naga itu jatuh di hutan. Tapi apa? Nggak ada yang percaya cerita Hiccup. Stoic malah marah, bilang, "Lo cuma bikin masalah." Hiccup fokus jadi Viking, bukan penutip. Hiccup cuma bisa manyun, tapi dia nggak nyerah. Malam itu, dia cabut ke hutan buat nyari Night Fury itu. Pertemuan dengan Toothless, persahabatan yang nggak disangka. Di hutan, suasananya gelap, kabut tebal, dan kamera close-up ke wajah Hiccup yang takut tapi penasaran. Dia nemuin Night Fury yang terjerat tali ketapelnya, dan guys, ini momen yang bikin lo nahan napas. Night Fury ini nggak kayak naga lain. Dia besar, hitam dengan sayap lebar dan mata hijau besar yang kayak anak dogi. Hiccup ngeliat naga ini ketakutan, bukan galak, dan dia nggak tega bunuh. Dia malah motong tali, ngelepasin naga itu. Tapi bukannya kabur, naga itu cuma ngejaga Hiccup, kayak bingung. Lo nggak bunuh gue. Hiccup kasih nama naga ini Toothless, soalnya giginya bisa masuk keluar. Lucu banget. Toothless dirancang super realistis guys, kayak harimau hitam raksasa dengan sisik mengkilap dan gerakan lincah. Hiccup sadar ekor Toothless rusak gara-gara alapnya, jadi dia balik ke bengkel dan bikin ekor buatan dari kayu dan kulit. Adegan Hiccup nyoba bantu Toothless terbang lagi adalah momen heartwarming pertama. Mereka jatuh bareng, ketawa, dan mulai percaya satu sama lain. Toothless nunjukin sisi playfulnya, ngejar ikan, menyapi pohon buat main, sampai ngelupain Hiccup pakai air liur naga. Tapi gemes. Sementara itu, di desa, Stoic ngumpulin armada Viking buat nyerang sarang naga yang mereka pikir sumber semua masalah. Hiccup coba bilang ke ayahnya bahwa naga nggak sejahat itu. Tapi Stoic nggak dengar. Naga itu musuh Hiccup. Lu harus belajar bunuh mereka. Hiccup ngerasa makin tertekan. Apalagi Astrid, cewek Viking badass yang diperanin aktris kayak Sadie Sink. Mulai curiga Hiccup ngumpetin sesuatu. Astrid ini jago banget guys.
Lempar kapaknya akurat, rambut kepangnya ikonik, tapi awalnya dia ngejudge Hiccup habis-habisan. Suatu hari, Astrid ikutin Hiccup ke hutan dan nemuin Toothless. Dia panik, mau lapor ke desa, tapi Hiccup buru-buru bawa dia naik Toothless. Ini adegan terbang yang bikin lo merinding. Mereka terbang di atas awan, langit malam penuh bintang, dan musik epik bikin jantungan. Astrid, yang tadinya benci naga, mulai ngeliat sisi lain mereka. Dia bilang ke Hiccup, "Lu gila, tapi mungkin gila lo bener." Dari sini, chemistry mereka mulai tumbuh guys. Romansa yang subtle, tapi bikin baper. Hiccup dan Toothless akhirnya nemuin sarang naga. Dan ketahuan rahasia besar. Naga-naga nyolong makan. Bukan karena jahat, tapi karena dipaksa sama naga raksasa bernama Red Death. Kayak ratu lebah yang ngontrol mereka. Hiccup sadar, kalau Red Death nggak dihentikan, perang manusia naga nggak bakal selesai. Klimaks, pertempuran epik dan jalan ke perdamaian. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin lo teriak di bioskop. Stoic dan Viking lain udah berlayar ke sarang naga dengan armada kapal perang. Hiccup Astrid dan teman-teman Viking muda, Fishleg si nerd, Snotlot si jok sombong, sama si kembar Rafnat Tafnat yang chaos. Putusin buat nyusul dan ngeyakinin desa bahwa naga bukan musuh. Mereka latih naga-naga lain dari arena pelatihan Viking dan sekarang masing-masing punya naga sendiri. Fishlegs naik Gronko, Afrit naik Deadly Matter, dan kembarannya naik Zippleback yang berkepala dua. Visualnya gila, bayangin Viking remaja terbang bareng naga di tengah badai. Sampai di sarang naga, Red Death muncul. Dan ini naga terbesar yang pernah lo lihat. Bayangin makhluk seukuran gunung. Dengan sayap raksasa dan mulut yang nyembur api kayak gunung berapi. Viking pada panik, kapal-kapal kebakar dan Stoic nyaris mati. Hiccup dan Toothless pimpin serangan, pakai kecerdasan Hiccup buat ngelabuin Red Death. Adegan klimaksnya adalah saat Hiccup dan Toothless terbang ke ketinggian ekstrim, ngelakuin manuver gila kayak jet tempur, dan nyanyapi Red Death dari dalam mulutnya. Boom! Ledakan besar, langit penuh api. Dan Hiccup sama Toothless jatuh ke lautan api. Semua orang kira Hiccup mati. Stoic lari ke puing-puing, matanya basah dan bilang, "Maaf Hiccup, aku seharusnya dengerin kamu." Tapi tiba-tiba, Toothless muncul. Sayapnya bikin angin. Dan ternyata dia selamatin Hiccup. Momen ini bikin penonton mewek guys. Stoic peluk Hiccup dan bilang, "Aku bangga jadi ayahmu." Save him, my son. Air mata guaranteed. Setelah Red Death kalah, naga-naga bebas dari kendalinya. Viking mulai paham bahwa naga bisa jadi teman. Bukan musuh, desa Berk berubah. Manusia dan naga hidup bareng. Naga bantu angkut kayu. Manusia kasih ikan. Hiccup, yang kehilangan kaki kiri gara-gara pertempuran, pakai kaki buatannya pamannya. Nunjukin dia tetap kuat. Film ditutup dengan Hiccup dan Toothless terbang di atas Berk. Langit cerah. Dan narasi Hiccup, Berk bukan cuma rumah Viking sekarang. Ini rumah kita semua, manusia dan naga. Kamera zoom out, nunjukin desa damai dengan naga terbang di langit, dan musik epik bikin bulu kuduk berdiri. Kenapa film ini wajib nonton guys? How to Train Your Dragon Live Action 2025 adalah masterpiece. Visual naganya gila, CGI bikin mereka kayak beneran hidup, dengan sisik mengkilap dan mata ekspresif. Aktingnya top, chemistry Hiccup dan Toothless bikin lu jatuh cinta, dan pesan soal menerima perbedaan serta keberanian bikin film ini lebih dari sekadar aksi. Adegan terbangnya epik, momen ayah anak bikin mewek, dan humor gober sama geng Viking muda bikin ketawa. Ini film buat semua umur. Guys, lo bakal ketawa, nangis, dan pengen pelihara naga sendiri. Jadi apa pendapat lo tentang film ini? Excited gak buat nonton? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, subscribe, sama tekan lonceng biar gak ketinggalan review berikutnya. Peace out, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Saya Mimin Bioskop Mini dan jajaran pamit undur diri. See you yo!